Shalom, shalom. Saya tadi waktu naik itu teringat, waduh saya kok nggak pesan lagu ya sama WL-nya, ini kan karena saya ada tema, tapi ternyata begitu masuk luar biasa. Nggak tahu yang ngasih bocoran siapa WL-nya itu. Lagu pertama apa tadi? Ada yang ngasih bocoran, Roh Kudus. Lagu yang luar biasa yang lagu kita nyanyikan tadi. Ya saudara, Kamis kemarin kita semua sama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan bagi beberapa gereja khususnya denominasi Pantekosta itu ada kebiasaan yang baik, budaya yang baik, yaitu apa? Biasanya doa pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Nah, saudara, minggu lalu Bapak Gembala juga sudah menyampaikan tentang Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus memenuhi saudara. Sekarang saya mau tanya, sejak kapan Roh Kudus ada di dalam hidup saudara dan saya? Ada yang mau menjawab? Apakah sejak dibaptis Roh Kudus yang 10 hari itu atau sejak kapan kira-kira? Ya, sejak lahir baru terima Tuhan Yesus, ya. Tapi sebelumnya saya akan ajak saudara dan saya, apa yang melatar belakangi sehingga Allah, sehingga Tuhan Yesus itu merasa perlu meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong kepada saudara dan saya. Yang saudara tahu tentu penolong itu yang dimaksud adalah Roh Kudus. Saudara, saya ajak langsung saja kita buka dari Yohanes 14 ayat 15 dan ayat yang ke-16 saja dulu. Iya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dua, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, dari dua ayat ini cukup jelas dikatakan bahwa yang pertama itu kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Sejarah mencatat bahwa bangsa Israel mengalami sebuah kesulitan untuk melakukan hukum Taurat. Dan tidak ada yang sanggup melakukan itu. Nah, di latar belakangi ayat yang pertama itu bahwa saudara dan saya ketika menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dan saya mau tidak mau harus taat melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Gampang apa susah? Susah-susah gampang, ya itu paling enak jawabannya. Melakukan firman Tuhan itu, waduh saudara, Pak, saya kalau dipisui kalah balas misui, Pak. Saya kalau dibenci tidak boleh balas membenci itu, Pak. Gak enak jadi orang Kristen, Pak. Gini tidak boleh, itu tidak boleh. Ya, itulah. Karena apa? Karena ada sesuatu yang saudara dan saya harus pahami bahwa sebagai murid Kristus, maka kita harus melakukan apa yang guru kita kerjakan, apa yang guru kita perintahkan. Firman-Nya itu yang harus kita lakukan. Yang seringkali itu bertentangan dengan nurani kita. Yang seringkali itu bertentangan dengan naluri kita sebagai manusia. Apalagi kalau kita punya kuasa untuk membalas, kita punya kekuatan untuk membalas, terus nggak boleh membalas ya itu. Kalau kita lemah, mungkin diejek, jahati, kita diam saja ya sudah, itu bukan itu. Tapi ketika kita punya kesempatan, kita punya kekuatan untuk membalas, Tuhan katakan tidak, jangan lakukan itu. Itu sesuatu yang berat dan Tuhan Yesus tahu pasti. Makanya ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Immanuel.
Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi ketika kita berbicara masalah Immanuel itu bukan berarti Allah itu di belakang kita ngetutne nanti. Nah, enggak. Allah, kalau orang Jawa itu ada istilah manunggaling kawula Gusti. Nah, saya kalau saudara lihat medsos saya sering pakai apa namanya, kata-kata Jawa, petuah-petuah Jawa, karena itu dalam sekali artinya, termasuk ini. Ini adalah wujud pencarian kalau menurut saya, bahwa orang Jawa itu menyadari bahwa manusia itu perlu menyatu dengan Tuhan. Nah, jawabannya ada di dalam Kristus. Manunggaling kawula Gusti, menyatunya Tuhan dengan umatnya. Saudara dan saya sudah mendapatkan jawaban itu. Nah ini makanya saya suka ya memang kebetulan saya orang Jawa, enggak mungkin saya kayak Pak Roger ya enggak bisa ya. Tapi kita semua dilahirkan, kita semua berasal dari mana? Jangan pernah apa namanya, kehilangan jati diri kita semuanya. Suatu saat anak saya tuh, "Pak, jane nek ngomong ning omah iku bahasa Indonesia gitu loh. Tak seneng kowe iku lho wong endi?" Bahasa Indonesia. Ya Anda saudara kita bisa berasal dari mana saja. Tetapi di sanalah kita bisa dipakai Tuhan. Ya kita bisa masuk lewat budaya, lewat ajaran dan sebagainya. Nah, manunggaling kawula Gusti itu paling ya saya pernah juga tulis ini dan bawahnya pasti biasanya saya kasih ayat. Maksud saya itu sebagai pancingan. Kalau orang, apa sih manunggaling kawula Gusti? Ini loh ayatnya. Ya, aku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Itu sering saya seperti kalau langsung kadang-kadang orang nggak menarik begitu ini Alkitab. Tapi begitu kadang saya pakai Alkitab bahasa Jawa gitu kan. Nah, itu cara saya untuk memperkenalkan kebenaran itu. Nah, kembali kepada renungan kita pada malam hari ini. Tuhan sangat tahu, Yesus sangat paham. Karena apa? Karena Yesus pernah menjadi manusia. Saudara, bagi seorang konselor, seorang yang suka konseling, itu akan tidak bisa berkata-kata ketika dijawab gini, "Iya sampean gak nglakoni." Bisa ngomong apa? Kalau saudara dan saya tidak bisa ngomong sama Tuhan, iya Tuhan tidak nglakoni. Bisa bicara begitu. Tuhan jadi manusia, sama dengan kita. Makanya Tuhan tahu pasti beratnya sebagai manusia itu seperti apa. Bahkan ketika di Taman Getsemani Tuhan itu tidak kuat, itu manusia. Untuk itulah kita bersyukur. Tuhan memberikan penolong untuk saudara dan saya. Yang menolong kita, memampukan kita. Itu latar belakang kenapa Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Ada satu peristiwa Tuhan berkata, lebih baik kalau aku tidak ada bersama dengan kamu. Supaya Roh Kudus itu dicurahkan. Kalau Tuhan Yesus terus bersama murid-muridnya jadi manja. Sedikit-sedikit, guru kita celaka. Guru kenapa saya tidak bisa ngusir setan itu? Tuhan Yesus yang maju, Tuhan Yesus yang mengerti angin. Tetapi sekarang, Roh Kudus ada bersama saudara dan saya. Kalau ada orang yang kerasukan, saudara lari, Tuhan, Pak Hani. Harusnya kita semua punya sesuatu yang sama. Kita punya otoritas. Seringkali kita tidak menyadari hal itu. Nah, malam hari kita belajar bersama. Ya, Roh Tuhan itu ada bersama dengan saudara dan saya. Nah, kembali kepada pertanyaan saya yang pertama tadi. Di mana kemarin sempat disinggung oleh Bapak Gembala, bagaimana peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, menghibur, menasihati, menjadi penolong, mengingatkan, dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada pertanyaan saya tadi, kapan Roh Kudus itu ada bersama dengan saudara dan saya? Nah, saudara, lewat pengertian kita saat ini, saja kita belajar bersama-sama. Kita awali dari Efesus 1 ayat yang ke-13. Efesus 1:13, di dalam Dia kamu juga karena telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Kapan saudara?
Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Kapan saudara percaya? Saya sejak kecil, Pak, saya sejak lahir itu bukan percaya, itu ikut orang tua. Percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah didasari dengan kesadaran pribadi, pengertian kita bahwa kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kadang-kadang ada beberapa hal orang Kristen yang keturunan itu kadang-kadang lupa akan hal ini. Ya, memang aktif ke gereja, memang rajin ke gereja. Karena sejak kecil dididik Kristen, sejak kecil diarahkan sekolah minggu. Kalau nggak sekolah minggu, dimarahi. Ya, saya itu waktu kecil ibu saya sudah Kristen, bapak saya belum. Jadi dari nenek, terus kemudian ibu, terus saya. Nah, bapak saya belum Kristen, tapi kalau saya nggak ke gereja, dimarahi. Aneh toh, suruh ke gereja. Nah, apakah itu sudah menunjukkan bahwa kita percaya? Belum. Tetapi pada saat saya beranjak dewasa, saya ngerti kebenaran, saya benar-benar bisa merasakan bagaimana bertemu dengan Tuhan. Nah, itulah saat kita percaya itu, maka dikatakan di sini, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. 1 Korintus 12 ayat 3 bagian B. 1 Korintus 13 ayat 3 bagian B. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Yang terakhir. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi ketika saudara dan saya mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu Roh Kudus. Kalau manusia, saudara ingat di dalam kitab Injil itu dikatakan ketika Tuhan Yesus di Nazaret itu siapa? Itu kan anaknya Yusuf. Itu manusia. Itu manusia. Tetapi Roh Kudus, itulah yang memberikan kita satu pengertian bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah, lebih tepatnya begini, itulah karya Roh Kudus. Ya, bukan berarti kita mengaku Tuhan Yesus terus Tuhan Yesus masuk, bukan. Ya, jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah karya Roh Kudus. Nah, makanya Tuhan bilang apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilihnya Tuhan kepada kita itu lewat apa? Roh Kudus. Kita boleh injili orang, kita boleh ini, tapi kalau belum ada Roh Kudus menjamah dia tidak akan bisa terima. Jadi kesimpulannya bahwa pertama, kenapa Roh Kudus Tuhan berikan untuk saudara dan saya? Untuk menyertai kita, menolong kita. Kapan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus? Ketika Roh Kudus bekerja pertama kali untuk saudara dan saya, itu adalah Roh Kudus itu yang menyatakan Yesus Kristus itu Tuhan. Nah, saudara, itu yang pertama. Yang kedua nanti apa bedanya Pak dengan pencurahan Roh Kudus? Saudara jangan bingung nanti. Belum tentu bahwa orang yang sepertinya itu takut akan Tuhan, itu anak Tuhan, bahkan berdiri di mimbar ini, bahkan jadi pendeta dan sebagainya, itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena begitu Roh Kudus ada di dalam hidup saudara dan saya, itu permanen. Roh Kudus itu bukan sekarang ada, arah ini gak tepak itu ditinggal. Nanti wes apik masuk lagi, bukan begitu. Nah, kalau ada orang Kristen yang tiba-tiba meninggalkan imannya, kalau saya lebih berkata itu bukan meninggalkan Tuhan, karena dia memang belum bertemu Tuhan. Kalau dia sudah bertemu Tuhan, kalau sudah ada Roh Kudus, dia apapun dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Loh Pak, kalau dia bisa Kristen? Iya, Kristen agama sebagai agama, ya Kristen itu tidak ada bedanya dengan yang lain. Kalau sebagai agama Kristen ya tiap minggu ke gereja. Ya, kalau bisa nyanyi ya jadi singer di sini. Bisa main musik ya main musik di sana. Tetapi apakah ya kalau
yang nyanyi, yang main musik saya yakin lah itu sudah Kristen beneran ya. Tapi ada juga yang tiba-tiba, "Loh Pak itu kok meninggalkan Tuhan?" Bukan meninggalkan, dia belum terima Tuhan, dia belum kenal Tuhan, tidak ada Roh Kudus. Karena kalau sudah ada Roh Kudus, itu selamanya dikatakan di sana tadi, menyertai kamu selama-lamanya. Tidak musiman, oh musim Roh Kudus. Kalau musim 10 hari ini lagu-lagunya, ini Roh Kudus, enggak. Tetapi itu selama-lamanya Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya. Nah, sekarang apa bedanya? Ya, apa bedanya ketika kita dipenuhi Roh Kudus pertama kali saat Roh Kudus bekerja sehingga kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus. Ya, ketika kita bukan kita, saya lebih suka begini. Ketika Roh Kudus berkarya atas hidup kita dan kita menerima Tuhan Yesus, karena saya khawatir keliru nanti. Ketika kita percaya, Sugianto nggak pernah percaya, nggak bisa percaya kalau Yesus itu Tuhan. Tetapi Roh Kudus itulah yang membuat saya percaya. Nah, ketika Roh Kudus berkarya atas diri saya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berkarya di situ, karyanya itu adalah sebagai penolong. Penolong untuk apa? Untuk melakukan perintah Tuhan. Untuk apa? Melakukan firman Tuhan. Dan itu bisa dilihat, saudara, bisa buka di dalam Galatia tentang buah-buah roh. Itulah karya Roh Kudus pada saat kita dibawa Roh Kudus untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada orang, saya sudah terima Tuhan Yesus, berarti ada Roh Kudus dalam hidup saya, tapi hidupnya masih sama saja, itu perlu dipertanyakan. Karena ketika ada Roh Kudus di dalam hidup kita, itu yang membedakan. Dan itu bisa dilihat dari buahnya. Belum tentu bahwa orang yang ada, saya waktu di gereja di kota saya yang lama, orang itu wah kayaknya berbahasa roh, melok-melokan, pokoknya wala enggak. Nah, kalau saudara belum bisa, jangan melok-melokan. Jangan melok-melokan, penting ya kita bahasa Indonesia enggak apa-apa. Pak nanti saya sesat, enggak. Itu karya Roh Kudus. Dan Tuhan bisa memberikan untuk saudara dan saya, kita tidak perlu gengsi kalau belum. Minta kepada Tuhan. Tuhan akan kasih. Jadi supaya dikira rohani terus bahasa roh sak geleme dhewe. Ya, enggak. Itu benar-benar sesuatu yang dari Tuhan datangnya. Bukan yang kita buat-buat. Bukan yang asal ini enggak. Itu benar-benar mengalir dari dalam kita. Nah, ketika saudara dan saya, Roh Kudus membawa kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu bisa dilihat dari buahnya. Galatia 5 ayat 22, saya baca saja untuk sekalian mengingatkan kita semuanya bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita akan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Ya, Roma 8:9 jelas dikatakan. Roma 8:9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jika memang benar bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita tidak akan hidup menurut daging. Ini firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika roh Allah tidak ada di dalam kamu, maka kita akan hidup menurut daging. Nah ini tidak bisa dibohongi, tidak bisa dipungkiri. Saya sudah ada Roh Kudus, saya sudah berbicara roh. Tetapi uripmu gak tepat. Orang bisa dilihat dari, makanya tadi saya bilang, karya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus membawa kita percaya menerima Tuhan Yesus, itu adalah menolong kita
untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan itu bisa dilihat dari buahnya. Coba lihat kanan kirinya, sudah kelihatan buahnya apa belum? Buahnya buah apa itu? Asam apa kecut apa mawar berduri? Iya, itu harus bisa dinikmati paling tidak orang di sekitar kita, saudara. Orang-orang terdekat kita itu paling tahu siapa kita sebenarnya. Keluarga kita itu kita paling tahu siapa kita. Bisa saja kita di dalam rumah itu habis bertengkar sama mungkin anak kita atau salah paham sama istrinya, wah, 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 keluar ada tetangga, monggo, kayaknya kita sopan gitu kan. Tapi ya itulah, di dalam rumah itulah yang paling tahu siapa kita. Ya kalau misalnya ini ya tanya anak kita, istri kita, kita itu siapa. Kalau mereka memuji kita itu berarti asli. Tapi jangan pas ada kita ya. Kalau sampai ada curhat, oh suami saya gini, istri saya gini, itu A1 itu informasinya. Walaupun di luar dia seakan-akan shalom, seperti malaikat gitu. Kudus, 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 kudus gitu. Orang terdekat kita itu harus bisa melihat dan merasakan buahnya. Itu karya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus membawa kita percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu untuk memimpin, menolong kita melakukan firman Tuhan. Selanjutnya bahwa apa karya Roh Kudus saat kita menerima baptisan Roh Kudus. Kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, ketika saat itu berkumpul di kota itu bahwa ada orang Arab, ada orang Persia, ada orang apa-apa, dan murid-murid Kristus itu orang Israel, orang Yahudi semua. Tiba-tiba mereka bisa berbahasa bahasa yang orang-orang asing itu ada di situ. Mereka ada bisa berbahasa Arab, mereka bisa berbahasa yang lain. Mereka heran. 1 Korintus 12 ayat 8 dan sampai 10. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sebab kepada seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. 10. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, itu untuk memperlengkapi kita. Jadi bedanya di situ. Karya Roh Kudus ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena sekali lagi karena Roh Kudus itu buahnya, karyanya adalah kita bertobat, menjadi baik, taat kepada firman Tuhan. Tetapi ketika saudara dan saya menerima baptisan Roh Kudus, itu Tuhan sedang memperlengkapi kita. Untuk apa? Untuk melayani, untuk mendoakan, ya, untuk penginjilan. Itu sedang memperlengkapi. Dikatakan di sana ya, banyak sekali karya-karya yang karunia, yang salah satunya juga karya berbahasa roh untuk saudara dan saya. Seberapa banyak yang belum mendapatkan karunia bahasa roh? Ada? Tidak apa-apa, tidak perlu malu, tidak perlu saya tidak rohani, enggak. Itu bukan masalah rohani, enggak. Karena memang kalau belum ya kita minta kepada Tuhan. Ya karena itu adalah hak kita yang diberikan kepada Tuhan. Kita minta saja. Ya enggak perlu bawa ayam hitam dipotong, tumpeng, ritual, enggak. Itu adalah Tuhan sudah sediakan untuk memperlengkapi saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Nah, ini yang membedakan. Sehingga kita tidak perlu bingung lagi. Ketika saudara ditanya, saudara sudah penuh Roh Kudus? Bingung, saya belum bisa bahasa roh. Atau teman kita, itu belum, enggak bisa bahasa roh kok dia.
Tapi dia sudah bertobat, sudah buahnya sudah keluar, dia menjadi anak Tuhan yang setia, ya masalah dia belum mendapatkan karunia daripada Roh Kudus, ya Tuhan belum berikan. Dia perlu minta dan yakin, kalau saudara minta yakin. Kalau saudara suatu saat mungkin kalau ada, ya belum bisa berbahasa lidah, berbahasa roh, minta kepada Tuhan, yakin, nggak usah, "Iki aku ngomong opo?" Lah saya waktu itu pertama, loh iki ngerocos sendiri waktu itu ya ndak teratur, ndak teratur, karena apa? Belum mengerti makainya. Itu kalau saudara mungkin suatu saat atau malam hari ini nanti Tuhan, jamah saudara atau diberikan karunia misalnya berbahasa roh, yakin, saudara minta, saudara yakin diberikan. Jadi saudara jangan berkecil hati karena saudara dan saya punya hak yang sama, hamba-hamba Tuhan yang lain punya hak yang sama. Memang Roh Kudus memberikan karunia yang berbeda-beda kepada siapa Tuhan percayakan untuk menyembuhkan, kepada siapa Tuhan percayakan untuk menasihati, kepada siapa Tuhan percayakan untuk memberikan tanda mujizat. Itu apa? Sebagai perlengkapan kita orang beriman untuk apa? Untuk melayani sesama, untuk memenangkan jiwa. Itu adalah karya Roh Kudus ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kalau tadi kita nyanyikan Immanuel selama-lamanya, itu benar-benar bahwa Tuhan itu dari awal sampai akhir itu menyertai saudara dan saya. Ketika karya Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, untuk kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam perjalanan hidup kita, Roh Kudus juga menyertai kita semua, bahkan Roh Kudus memperlengkapi kita semuanya, sehingga di dalam perjalanan hidup kita itu ada penolong, ada perlengkapan. Ya, ada yang backup kita, ada yang support kita, tetapi juga ya boleh dibilang senjata. Iya, perlengkapan, orang perang itu ada perlengkapan tembak, peluru, apa itu. Itu perlengkapan untuk orang percaya. Ketika saudara dan saya menerima baptisan Roh Kudus, saya undang worship leader, singer untuk maju ke depan.